Untuk yang belum move on, jangan makan rujak dulu. Karena rujak itu dari kata-kata rojak. Rojak itu kembali kenangan pahit terputus dari kekat. Saya makanya kalau ditanya, mau nggak ikut kabinet? Saya nggak jawab. Karena belum ada. Iya. Iya. Sekarang coba bayangin, saya jawab, saya mau atau saya nggak mau. Lah, yang menang akan bilang, emang tawarin? Malu ya. Oh iya sih. Siapa yang nawarin? Bener lagi. Siapa yang nawarin? Gar betul. Mantul, banyak yang bilang Abah ini cerdas ya. Tapi saya bingung, Abah dipanggil Abah tuh gara-gara apa sih? Abah. Kira-kira apa ya? Apa ya? Memang anak-anak saya panggilnya Abah. Abah ya. Saya baru tahu kemarin dipanggil Abah. Jadi, kok dipanggil Abah? terus anak-anak tuh pada manggilnya Abah. Jadi waktu itu kalau tidak salah Tia, anak saya, dalam satu podcast ditanya, Tia kalau panggil Abah apa? Iya. Abah. Tia si cantik itu. Anaknya cantik, Pak. Maksud- Demi Allah, saya Makasih. ngeliat anaknya cantik, Pak. Iya. Makasih. Nah, terus boleh nggak yang lain manggil Abah? Boleh kata dia. Oh, Terus jadi semua manggil semua Abah. manggil Abah. Iya, Jadi begitulah. iya, Jadi iya. makanya saya bilang kalau itu boleh panggil Abah. Jadi saya kemana-mana. Yang lucu nih. Ada kakek-kakek manggilnya Abah, apa kabar? Kebalik gimana? Dia Harusnya lebih saya tua. panggil dia Abah. Dia lebih tua. Jadi Oke. rupanya dia di rumahnya ngomongnya Abah, nggak nyebut nama Anis. Iya. Jadi ketika ketemu keluarnya itu. Itu awal mulanya ya, dipanggil Abah ya. Tapi oke juga sih panggilan akrab, Iya, panggilan oke. sayang gitu. Sekarang kita mau bahas ini, Pak, mengenai pertanyaan-pertanyaan netizen dan beberapa rumor dan isu yang ada di luar. Dengar-dengar, ini isunya dari data yang masih belum pasti. Katanya untuk DKI 1 ya, ada beberapa artis yang kayaknya ikut terjun untuk menjadi bagian dari itu sebagai wakil atau mungkin wakil kayaknya, Pak. Bapak udah dengar belum? Belum. Pak. Siapa tuh? Aduh, jangan saya sebut dong, Loh, Pak. terus Nanti saya gimana? salah. Karena ini kan baru isu ya. Seperti tadi dibilang Bapak sama Ahok kan baru isu. Karena Ya. mungkin orang berasumsi ketika Bapak sama Ahok itu kan wow banget gitu. Karena Bapak dengan kinerja Bapak, Ahok dengan kinerjanya kan mungkin kalau dijadikan satu pasang gitu kan cakep gitu ya. Tadinya kan berseberangan Seru ya? gitu. Tapi kira-kira, saya mau ke situ dulu dong. Pak, kira-kira tidak ada baperan nggak nih, Pak? Maaf ya, saya menggunakan kata itu ketika Bapak sama Ahok kalau kemudian kedepannya bisa terjadi. Bukan soal terjadinya apa enggak. Kalau itunya kan saya belum putusin ya. Belum Tapi putusin. soal antar kita dan lain-lain. Enggak lah. Kemarin aja selesai Pilpres sudah selesai. Sudah Hormati selesai. Oke. Jadi tidak ada yang namanya apa ya, baper dan Baper. lain-lain udah lewat lah. Iya. Kita ini udah dewasa. Dan penting banget kalau misalnya kita bawa nih sebenarnya visi misi negara ini kemana. Karena kita tahu lah Pak, sistemnya, jalurnya, udah rahasia umum, orang Iya. banyak. Dan gini, kita semua itu pengen mudah dapat pekerjaan. Iya, Kemudian biaya hidupnya murah. masuk akal lah. Pendidikan bisa sampai tuntas. Ya. Yes. Kesehatan terjamin. Yes. Rumah milik sendiri dan tenang. Iya, Kan itu yang dibutuhin semua. sesederhana itu. tuh. Sederhana itu. Nah, untuk itu bisa terjadi, maka pengambilan keputusan harus benar. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di Politik Dangi. Kita sudah melihat pernyataan daripada Muhaimin Iskandar yang menyindir Anies ya, tentang sesuatu hal yang belum move on ya. Jadi menyindir Anies Baswedan yang belum move on terhadap Pilpres. Itu menurut dia, teman-teman. Jadi, Muhaimin Iskandar ini adalah wakil calon presidennya Anies Baswedan kala Pilpres kemarin ya. Kemudian ia bergabung di pemerintahnya Pak Prabowo, bahkan dia sekarang itu menjadi menteri. Ya, saya juga lupa menteri apa, pokoknya dia jadi menteri, bahkan Menko, teman-teman. Yang kemarin-kemarin dia itu bersikeras mengkritik pemerintahan ya, karena dia di kubu Anies Baswedan. Dan setelah Pilpres, dia langsung berbalik arah mencari kursi menteri, teman-teman. Ya, itulah tujuan daripada Muhaimin Iskandar, supaya dia mendapat jabatan. Sedangkan Anies Baswedan itu tetap konsisten dengan pendiriannya, akan menjadi oposisi, bahkan dia akan menjadi berbakti kepada negara, tidak harus masuk di pemerintahan ya. Bahkan Anies mengatakan bahwa dia mengabdi terhadap negara itu lewat sosial, lewat akademisi ya. Jadi banyak yang dia lakukan. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.